Oke teman-teman, untuk kuliah akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Conference akan saya mulai, teman-teman. Mohon perhatiannya. Untuk kuliah ini, conference seperti yang saya bilang kemarin, kita akan bahas tentang pendahuluan dan apa yang paling penting di dalam kuliah ini. Oke. Oke, yang pertama adalah tujuan penelitian, tujuan perkuliahan, ya, kuliah penggunaan digital ini. Mahasiswa akan mempelajari tentang langkah-langkah analisis data atau pemetaan terestris menggunakan alat totalization dan mengolahnya menjadi peta digital. Secara garis besar, titik berat pada mata kuliah ini adalah mempelajari pemetaan dengan alat totalization dan software pemetaan integrasinya. Ya. Oke, mohon untuk diperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Materi pengulangan tadi ya ada 7 pertemuan di awal semester ini sebelum UTS yang saya ampu dan nanti akan diteruskan oleh dosen selanjutnya. Pada bagian awal semester ya, kita akan mempelajari paling tidak ada 6 topik ini. Nah, topik ini. 6 topik ini. Ya, untuk topik-topik ini sudah saya pasang di Kulon ya. Dan seperti hari ini Anda akan melakukan conference gitu ya. Setiap kuliah kalau diperlukan ya. Terus akan seperlunya saja ya. Kita akan membahas beberapa hal yang penting di dalam topik kuliah ini. Dan nantinya ditutup dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan Anda untuk memberikan pertanyaan dan saya coba untuk menjawab hal-hal yang mungkin kurang jelas pada slide ini. Oke. Angkatan kalian angkatan 2019, saya belum pernah ketemu dengan Anda, ya, belum pernah kuliah dengan Anda, jadi mungkin ini adalah kuliah pertama dengan Anda dan Ada apa? Ada apa? ini dimulai dengan daring, gitu ya. Yang mana? Ini belum pernah ketemu dan sudah dilakukan kuliah secara daring, gitu. Jadi suatu saat mungkin segera pandemi ini segera berakhir, kita akan bertemu kenalan. Oke. Untuk metode kuliah ya, seperti mungkin kuliah-kuliah yang lain. Yang pertama adalah materi dari saya, lalu ada diskusi nanti, dan ini ada tugas ya, yang berbentuk tugas atau berbentuk kuis yang harus kalian selesaikan sebagai bentuk tugas tambahan penilaian dan praktikum seharusnya. Nah ini praktikum ini akan koordinasikan dengan lab dan tentunya departemen apakah memungkinkan jika nanti ada sesi praktikum ini. Jika tidak, nanti akan ada pengganti praktikumnya. Praktikum biasanya dilakukan setelah UTS. Nah, itu biasanya jadwalnya. Tapi nanti coba saya koordinasikan dengan ketua lab dan kepala departemen. Apakah ada ataukah tidak. Oke.
Penilaian, perlu Anda tahu bahwa penilaian itu beberapa macam sumbernya, ya. Ada UTS, UAS, dan di sana ada praktikum dan tugas, punya porsi sekian persen untuk nilai. Jadi Anda juga harus menyelesaikan tentang tugas tentang praktikum ini sebagai satu kesatuan nanti untuk penilaian. Ya. Oke. Ini perak atau peraturan akademis unik ya. Ini bagi peserta mata kuliah ya, yang berstatus baru, ulang atau perbaikan. Ini baru, mungkin ada yang 2019 baru ngambil, dan nanti mungkin ada beberapa teman yang mengulang ataupun perbaikan. Ya. Nah, ulang perbaikan atau baru ini sama statusnya, yaitu kuliah harus hadir minimal 75%. Kalau tidak seperti itu, tentu Anda akan diblok untuk bisa sistem, tidak bisa ikut UAS. Sayang sekali. Oke, nanti harus aktif, ya, terutama mungkin absen, harus penuh ya. Kalau pakai daring tentunya lebih mudah untuk melakukannya. Oke, lanjutkan. Oh ya, ini yang saya selalu berikan kepada, ingatkan kepada teman-teman, pada mahasiswa, ya, curang itu adalah perbuatan curang ya, itu adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh mahasiswa ya, sebagai nasib penerus bangsa ya. Karena itu akan menjadi kebiasaan Anda sampai nanti Anda bekerja, Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Jadi jauhkan diri Anda dari curang itu. Jadilah mahasiswa yang punya integritas gitu ya. Oke. Ini yang saja. Tentu saya tidak mentolerir jika Anda melakukan kecurangan. Kami sebagai dosen akan berhak untuk memberikan Anda nilai yang terakhir paling rendah jika Anda terbukti atau tertangkap melakukan curang. Curang dalam hal apapun ya. Apakah pekerjaan, tugas, praktikum, soal, dan sebagainya. Mohon maaf untuk yang bersuara. Biasanya dia yang buatkan. Ini dulu, oke. Oke. Nah, pada pemetaan digital, ya, tentunya yang awal ya, hasil yang diinginkan dalam pemetaan digital itu tentu adalah membuat peta. Peta. Apa itu peta? Tentu Anda sudah mempelajari dalam 3 semester ini dari UT1, 2, dan mungkin mata kuliah yang lain. Di geodesi, peta itu adalah satu hal yang khusus ya definisinya dan memiliki suatu hal yang detail begitu dalam apa namanya pengertiannya, definisinya. Dan ini yang memang kita pelajari di geodesi. Kita menempatkan peta itu bukan hanya selembar kertas, ya. Bukanlah hanya kata-kata peta saja, tetapi kita memaknai peta ini di geodesi sebagai hal yang luas, sebagai hal yang khusus, dan sebagai hal yang sangat memudahkan atau menjadi suatu hal yang penting, sangat penting bagi kita di geodesi. Oke, saya nggak berlama-lama apa itu peta, karena Anda sudah paham apa itu peta. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari tadi adalah pembukaan atau pendahuluan sebagai kontrak kuliah Anda di mata kuliah ini. Dan untuk
materi hari ini ya, yang akan saya jelaskan adalah tentang sejarah dan konsep dari pemetaan digital. Oke. Lanjut. Oke. Mulai. Peta itu apa ya? Ini lagi ya, bahwa peta itu adalah gambaran dua dimensi sebagai bagian dari permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi ya. Ini dalam pengertian secara geodesi di sana ada sistem proyeksi. Ya. Oke, dan peta bisa berbentuk hard copy dan format digital. Nah, yang sekarang kita bahas, yang sekarang jadi hal yang lumrah di dunia sudah berganti format hard copy itu lebih banyak sekarang format digital. Kalau dulu format digital hanya untuk penyimpanan saja, atau disimpan saja, atau sebagai backup saja dari peta yang utama yang berbentuk hard copy, tapi sekarang format digital ini sebagai format yang utama dan hard copy hanyalah sebagai pendukung saja. Jika diperlukan, hard copy itu bisa dicetak dari yang format digital. Dan format digital sudah dipublikasikan dengan bentuk platform-platform sistem-sistem yang sudah ada. Jadi mungkin yang paling Anda kenal ya, Google Map, Yuk matanya nebel yuk. dan lain-lain. Yuk matanya Nindi. Halo, Ya Allah Gusti. ada apa? Halo, halo, ada apa? Sudah ya, kita lanjutkan. Oke. Oke, format digital adalah format yang utama dan tentunya inilah yang kita bahas tentang pemetaan digital. Oke, mengapa peta itu diperlukan? Karena peta itu adalah hal yang membantu dalam bentuk beberapa fungsi ya. Bahwa peta itu membantu untuk manusia melakukan observasi ya, yang terbatas menjadi tak terbatas. Gitu ya. Kita tidak dibatasi oleh lebar wilayah. Kita bisa mengobservasi ya, bentuk dari permukaan bumi atau yang lain dengan jangkauan yang lebih luas ya, daripada hanya dibatasi oleh mata manusia saja. Nah, yang kedua, perbandingan kenampakan dalam ruang itu dipermudah dengan peta. Anda bisa membandingkan contoh mungkin Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Lebih besar mana? Jika Anda tidak punya peta, nggak mungkin Anda bisa melakukan perbandingan itu. Dengan peta yang sudah terjadi, kita bisa membandingkan, oh ternyata begitu. Lebih besar Sumatera daripada Jawa. Jadi mempermudah. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah analisis kewilayahan. Dilakukan secara serentak. Nah ini serentak. Serentak atau continuous, konsisten. Ya. Ada suatu wilayah studi. Tidak, contoh Anda akan menganalisis wilayah kota Semarang. Anda bisa melakukan analisis itu secara serentak. Contoh mungkin menganalisis tentang
banjir di kota Semarang. Sebabnya apa dan sebagainya. Nah, dengan peta Anda bisa menganalisis secara serentak, oh dari mana sih banjir ini sebabnya. Atau mungkin dari aliran sebuah sungai ya, yang mengalir di kota tersebut. Nah, Anda dapat melakukan analisis ini secara konsisten, secara serentak dalam wilayah itu. Itulah mengapa peta diperlukan. Nah, ini ada beberapa tentang sejarah dari peta, bahwa peta itu bukanlah produk yang baru. Peta itu sudah ada semenjak adanya kebudayaan pada manusia, kebudayaan kuno, seperti kebudayaan pada Yunani, kebudayaan pada Babilonia dan sebagainya. Di sana ditemukan peta-peta itu. Ada kebudayaan kuno manusia ternyata juga sudah mencoba ya, untuk melakukan pemetaan ini. Kenapa begitu ya? Karena mereka ingin melakukan apa yang diperlukan dari peta tadi untuk menganalisis wilayahnya, ya, untuk membandingkan bentuk, ukuran dan sebagainya, dan melakukan observasi dalam wilayah tersebut. Tentunya mungkin ada kepemilikan tanah, ya, batas wilayahnya dan sebagainya. Nah, dalam sejarah-sejarah ini ternyata peta-peta juga sudah dibuat oleh mereka-mereka ini. Ya. Babilonia ini masih banyak lagi ya sebelumnya. Hanya beberapa hal ya, beberapa contoh ya dari sejarah bahwa peta itu sudah ada di sejak zaman dulu, sudah dibuat oleh manusia, kebudayaan-kebudayaan terdahulu. Ya. Bahkan ini 6, contohnya ini adalah 6 sebelum Masehi, di abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Ini contoh saja, beberapa contoh saja. Berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan ya. Dari tadi yang hanya batu lalu ditulis dari sebuah kulit ya, digambarkan di kulit, digambarkan di sebatang kayu, logam dan seterusnya ya. Banyak sekali temukan artefak-artefak tentang peta ini ya. Di masa-masa awal-awal kebudayaan di abad selanjutnya, di masa-masa periode pertengahan ya, yang mulai berkembang negara dan sebagainya di sana ya. Kembangnya juga pada wilayah semenanjung Arab dan Eropa mulai berkembang kebudayaan, bisa ditemukan juga peta-peta. Dan ini sudah menggambarkan bahkan memwujudkan sebuah peta yang dunia, dunia mana Eropa, mana Afrika, mana Asia ya ini. Ini contoh-contoh manusia juga melakukan ini. Lalu ada masa-masa yang pada abad-abad selanjutnya ya sudah banyak yang melakukan ini membuat peta ini. Ini untuk melakukan menggambarkan wilayah kekuasaan dari sebuah kerajaan, sebuah era gitu ya. Ya. Ini juga sebuah peta ya, pada abad ke-16 ya. Dan ini menggambarkan seluruh dunia ya. Pada waktu itu memang belum ada drone, belum ada satelit, tapi mereka bisa melakukan pemetaan yang mirip ya, dengan hasilnya, dengan hal sekarang. Ini dapat ke-16. Ya, mereka melakukannya ini dari ekspedisi laut, ya. mengirim para pelaut ya, juga berkeliling ke dunia untuk mencari kekuasaan baru tahun ini, atau abad-abad ini.
Dan sampailah pada kita peta modern ya. Peta modern yang punya dibagi menjadi 3 matra ya, darat, udara, dan perairan. Dan bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi ini dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan berkembang sampai dengan sistem peta ya, yang tidak hanya menjadi seperti saya bilang tadi disimpan ya, digital itu, tetapi menjadi suatu peta yang disajikan secara digital yang dapat dinikmati atau digunakan atau dimanfaatkan secara luas. Nah, muncullah pada saat itu dalam 80-an mulai ada yang disebut dengan sistem informasi geografis. Nah, ini sistem peta yang dimasukkan dalam sistem yang bisa diakses dengan banyak sekali keperluan atau tema sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Mungkin contoh Anda yang paling mudah Anda memakai Google Map. Untuk keperluan apa? Contoh bernavigasi. Contoh juga Anda dapat melakukannya sebagai order di dalam transportasi, contoh Gojek, Grab, dan sebagainya. Itu layanan yang berbasis sistem peta. Itu adalah sistem informasi geografis. Oke. Nah, muncullah di terakhir-terakhir ini atau di waktu modern ini ada yang namanya citra satelit atau foto ataupun hasil perekaman dari permukaan bumi. Nah, ini tidak serta-merta orang akan mengatakan bahwa itu sama juga peta. Padahal citra itu juga beda dengan peta. Nah, bagaimana? Nah, ini di geodesi juga nantinya akan Anda akan mempelajari tentang penemuan ini. Apa itu peta, apa itu citra, dan apakah peta itu bisa dikatakan citra, apakah citra itu bisa dikatakan peta. Nah, bagaimana? Tentunya ada beberapa hal yang perlu Anda pahami sebagai geodet atau geodesi nantinya. Anda akan mempelajarinya bahwa peta dan citra itu adalah berbeda. Citra juga bisa jadi peta, tetapi dalam tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Nah, di sini secara umum akan disebutkan di sini sama-sama merupakan informasi spasial, informasi keruangan, sama-sama bisa memiliki skala. Ada perbedaannya atau kelebihannya. Kita membuat informasi secara implisit. Jadi kenapa ya? Karena bentuk dari permukaan bumi dapat kita lihat langsung. Kalau bentuknya itu adalah rumah ya berbentuk rumah dari atas. Berbentuk danau ya berbentuk danau beneran ada airnya. Jadi danau dilihat dari atas. Beda dengan peta yang eksplisit karena peta itu adalah berbentuk garis. Nah, citra bisa jadi peta ya tentu harus melewati beberapa hal atau syarat kita pelajari nanti. Nah, karena itu makanya ada data atau bentuk data dari peta digital itu. Nah, bentuk data peta digital ada dua di sini tentunya. Mungkin kita sudah pelajari adalah berbentuk vektor dan raster. Nah, citra tadi bisa menjadi peta ya, dalam bentuk data raster. Tentunya jika sudah melewati beberapa hal syarat. Syarat apa ya? Skalanya sudah betul, proyeksinya sudah betul, ukurannya sudah betul, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan Anda pelajari dalam geodesi. Nah, kalau peta yang konvensional itu berbentuk vektor, dua dimensi ya, seperti pengertian peta pada umumnya. Ada vektor memiliki komponen dasar ini, komponen dasar peta itu yaitu titik, garis, dan polygon. Sedangkan raster komponen dasarnya adalah
pixel. Ya. Dapat Anda lihat di sini perbedaan keduanya dari bentuk data tersebut dalam vektor maupun raster. Ini adalah bentuk data dari peta digital. Oke, kita lanjutkan. Oke. Maaf kok dari close ya. Oke. Maaf. Maaf dari close. Oke. Berikutnya adalah tentang bagaimana akuisisi data dari pemetaan atau peta itu ya, atau pemetaan itu ya. Sini dapat Anda lihat matrik dari perbedaan dari pemetaan atau akuisisi data pemetaan digital itu. Nah, kita bicara langsung pemetaan digital karena kita membahas pemetaan digital ya. Yang pertama adalah metode ya, metode. Seperti saya bilang tadi bahwa pemetaan ini atau mungkin pemetaan digital itu ya, dapat diambil atau dilakukan akuisisi itu dalam 3 matra. Yang pertama terestris. Ini terestris ini darat ya, darat. Ya. Terestrial, darat ya. Darat ya. Yang kedua adalah udara. Udara ini termasuk angkasa ya, atau kita katakan bahwa udara dan orbit kita anggap sama, satu matra. Yang satunya di bawah, di dalam atmosfer, yang satunya di atas atmosfer, disebut orbit. Ya. Yang ketiga adalah perairan di air. Ya. Di air. Jadi objeknya itu ada di air. Nah, metode yang kita pelajari di dalam geodesi, dalam pemetaan geodesi, disebut dengan terestris, itu untuk yang darat, ya, terestrial, berupa terestrial ya. Terestrial. Yang kedua adalah untuk udara dan orbit, fotogrametri dan penginderaan jauh. Penginderaan jauh akan fotogrametri. Ini bisa di udara, bisa di orbit, ya. Sama saja. Ini tempatnya. Yang ketiga untuk perairan adalah hidrografi, disebut dengan hidrografi ataupun batimetri, ya, untuk pemetaannya terutama. Hidrografi itu secara umum, batimetri itu khusus untuk pemetaannya. Karena dalam hidrografi itu pembahasannya tidak hanya pemetaan, tetapi lebih sangat luas lagi. Sedangkan untuk pemetaan itu lebih sempit, disebut dengan batimetri. Makanya saya tulis di situ hidrografi, batimetri, dua-duanya. Pelaksanaannya. Nah, ini pelaksanaan pada akuisisi data. Kalau terestris itu langsung di lapangan tersebut atau di wilayah itu atau di objek itu ya, langsung ya. Anda mengukur jalan, ya. Anda datang ke jalan tersebut, ya. Anda mengukur mungkin jembatan ya, harus datang di jembatan itu, yang diukur jembatan itu. Danau ya harus di sana, danau itu. Sedangkan udara dan orbit itu kita sebut dengan remote. Remote artinya kita tidak bersentuhan langsung dengan objek itu. Makanya disebut dengan ada remote sensing, penginderaan jauh. Jadi melakukannya dari jauh. Foto udara, Anda memfotonya dari atas. Itu sama-sama remote. Tidak langsung ke wilayahnya. Yang ketiga perairan. Perairan ini dapat langsung dan dapat remote. Ya. Langsung dan dapat remote. Langsung ya bisa datang ke sana, mengukur kedalaman contohnya di suatu wilayah. Anda menggunakan peralatan yang
eco shoulder, Anda harus langsung datang ke sana. Kalau remote itu bagaimana? Ya contoh Anda menggunakan ISV atau menggunakan remote sensing juga, ya, atau penggunaan jauh juga, tapi yang bisa tembus dengan air, ada beberapa, ya. Atau Anda akan mempelajari kolam airnya, ya, dengan menggunakan foto udara ataupun penggunaan jauh juga bisa. Jadi beberapa hal ya yang perlu dilakukan secara remote, jadi tidak semuanya. Oke, akuisisi. Apa sih yang diakuisisi? Ya. Kalau darat ya permukaan tanah atau permukaan daratan, dan mungkin juga sedikit air di daratan, sedikit air, atau mungkin sungai ya, yang kecil dan sebagainya. Kalau lebar sudah masuknya perairan nanti. Yang kedua, permukaan tanah dan perairan, foto udara dan penjualan jauh itu bisa permukaan tanah, bisa juga perairan. Perairan ini ya permukaan dari airnya, kolom air itu ya di dalam airnya antara permukaan sampai dasar atau kolom air. Di sana ada banyak hal yang dipelajari dalam hidrografi, ya. Sana tempat hidupnya ikan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dasar perairannya, dasar di perairan atau di bawah, atau disebut dengan seabed kalau di air di laut. Yang terakhir alat di sini, alat atau peralatan dari akuisisi. Untuk darat ada auto level, ada theodolit, ada digital theodolit, ada total station. Nah, total station inilah yang nanti kita akan bahas secara detail ya di sini. Auto level theodolit, digital theodolit Anda sudah membahasnya di UIT 1 dan UIT 2. Nah, di pemetaan digital ini kita akan fokus ke total station. Sedangkan untuk GNSS nanti ada mata kuliah sendiri yang disebut dengan survei GNSS atau GPS. Nah, itu dibahas juga khusus di sana lebih detail. Sedangkan di pemetaan digital ini kita akan membahas khusus tentang total station pada pemetaan terestris atau darat. Oke, sedangkan untuk darat di sini ada banyak ya peralatannya, ada kamera, sensor spektral, sensor microwave, laser, dan ada wahananya. Kenapa ada wahana ya? Dia tidak akan bisa terbang sendiri kamera itu. Ya, perlu ada wahana atau pengangkutnya. Nah, contohnya pesawat terbang untuk foto udara, satelit untuk di atas orbit atau di orbit. Nah, jadi alat kamera itu atau sensor itu akan dipasang atau dimonting di satelit tersebut. Lalu sekarang yang banyak dilakukan ya dengan pesawat kecil disebut dengan drone atau UAV ya. Itu wahana ya, UAV drone wahananya. Di kamera, sensor itu bisa dipasang di drone atau UAV untuk pemetaan foto udara secara kecil satu wilayah. Oke, sedangkan untuk perairan di sana ada eco sounder, ada side scan sonar dan lain-lain, AWLR, sub-bottom profiling, ROV, dan masih banyak lagi, magnetic blaster dan sebagainya. Dan ini nanti Anda pelajari di Udesi itu pada mata kuliah survei hidrografi. Nah, sini ada digital, ada survei GNSS. Kalau di udara ini ada pengunduran jauh 1, pengunduran jauh 2, ya, pemetaan cetak digital, dan lain-lain. SIG dan seterusnya. Sedangkan yang perairan ini Anda akan pelajari pada survei hidrografi 1, survei hidrografi 2, dan beberapa mata kuliah pilihan tentang survei hidrografi. Jadi, lengkap. Jadi Anda pelajari pemetaan itu di geodesi itu adalah dari matra darat, air, dan udara. Oke.
Selanjutnya adalah tentang hardware dan software pemetaan digital atau terrestris ini. Untuk terrestris, Anda mungkin paham ini bentuknya ada digital level, ada total station, ada receiver GNSS. Itu yang kita pelajari nanti. Yang utama adalah tentunya ada total station di mata kuliah ini. Oke, lalu ini software, contoh software terrestris yang bisa diintegrasikan nanti dengan alat total station. Ada land desktop mungkin, ada land development atau land desktop sama ya, ada civil 3D, ada ListCAD, civil CAD, 12D model dan sebagainya. Nah, nanti salah satu kita akan coba untuk lakukan pembahasan salah satu dari ini sebagai integrasi dengan total station. Dan nanti kan akan lebih banyak dibahas pada waktu setelah UTS nanti. Bagaimana penggunaan, bagaimana melakukan beberapa fungsi pada pemetaan terrestris menggunakan software ini. Oke. Nah, ini ada software tambahan. Ini software bawaan ya, bawaan atau software apa ya? Pelengkap dari total station. Mungkin Anda kenal, nanti ada Topcon link di sana untuk Topcon. Jadi ini biasanya disertakan dalam pembelian alat total station. Dan software ini gratis, free, ya. Karena dia punya kemampuan terbatas saja. Jadi untuk sebagai jembatan penghubung antara alat dengan software pemetaan yang lain atau pengolahan datanya. Jadi dia berguna sebagai setting, berguna sebagai download dan upload, terutama yang paling penting untuk mendownload dan mengupload data. Nah, ini biasanya memang beda-beda di tiap brand ya. Contoh ini Topcon bandnya, ini Sophia, ini Trimble, dan di sini Leica. Nah, ini biasanya beda-beda. Nah, bagaimana ini nanti kita akan bahas salah satunya dengan tentunya yang Topcon yang kita punya di lab. Oke. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari slide yang sudah yang saya upload di Kulon. Ya. Oke, setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan. Saya persilahkan Anda memberikan pertanyaan. Silahkan teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan, Anda bisa unmute dulu mikrofon Anda dan memberikan pertanyaan. Silahkan. Masih ada waktu sekitar 15 menit, silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Mas siapa? Mas Raka ya? Ya, perkenalkan Pak, nama saya Raka Zubarahman dari JDC 2019, izin bertanya. Silakan. Tadi ada dua jenis data peta digital ya Pak ya, ada data raster dan data vektor ya Pak. Itu kalau perbedaan dari dua data itu maksudnya kayak misalnya data raster dan data vektor itu digunakan oleh peta jenis apa, dan keunggulan masing-masing data itu kayak apa, dan bisa nggak sih Pak kalau kita punya data raster terus kita convert ke data vektor ataupun sebaliknya gitu Pak. Oke. Terima kasih. Bagus, sama-sama. Oke, nah Raka, untuk data vektor dan raster, ini perbedaannya. Oke, mungkin sedikit saya berikan ini ya.
Oke, vektor ya seperti yang ini adalah peta data peta konvensional yang 2 dimensi yang kita lihat ya bentuknya adalah ada garis, ada titik ya. Titik garis dan titik garis dan poligon. Ya, ada titik bentuk titik mungkin contoh merepresentasikan sebuah kota ya, sebuah tempat dan sebagainya. Lalu ada garis yang misalnya kan seperti jalan, seperti sungai, ya, dan sebagainya itu garis ya. Dan area yang membentuk sebuah luasan, ya, memiliki luas dan keliling suatu wilayah. Contoh mungkin bangunan, mungkin wilayah tertentu. Contoh mungkin danau, gitu ya, atau mungkin sebuah wilayah pemerintahan, contoh desa, kelurahan, ataupun kecamatan, ya, batas dari suatu kota, Semarang lah seperti itu contohnya. Ya, berbentuk garis, titik, dan area. Ya. Sedangkan yang untuk raster itu bentuknya adalah pixel ya. Nah ini contoh yang paling mudah ya foto, hasil foto Anda. Itu. Foto, Anda sering berfoto ya, selfie dan sebagainya. Nah, itu susunan atau data terkecilnya adalah disebut dengan pixel. Jadi sebenarnya hasil foto ya itu adalah rangkaian dari bagian terkecil pixel ini. Jadi warna-warna terkecil dari pixel ini. Pixel ini membentuk sebuah rangkaian gradasi warna sehingga menjadi sebuah gambar digital. Nah, ini foto ini atau hasil scan ini adalah permukaan bumi, bukan foto manusia. Gitu. Nah, hasil ini tidak hanya hasil foto ya. Kalau foto itu kan foto udara atau gravity. Tapi kalau pada satelit itu menggunakan sensor spektral nantinya. Sensor spektral yang membedakan satu dengan rentang band. Nanti akan ada pelajari lebih dalam pada penilaian jauh tentang itu. Oke, tapi sedikit aja nggak apa-apa di sini. Nah, jika Anda zoom, Anda perbesar dari gambar data raster itu, nah di sana akan terlihat bagian-bagian terkecil darinya berbentuk susangker atau kotak ya, yang mempunyai sisi yang sama. Nah, di sana punya ukuran berapa kali berapa. Nah, semakin kecil dari ukuran ini dan semakin banyak dari ukuran pixel ini, tentu nanti akan berpengaruh pada hasil ketajaman dari data ini. Kita sebut dengan nanti adanya resolusi. Nah, resolusi ini juga kita akan bahas lebih dalam pada remote sensing. Karena resolusi nanti ada beberapa hal yang membuat sebuah data citra atau raster itu menjadi istimewa, menjadi lebih baik daripada yang lain. Di sana resolusi tidak hanya resolusi melulu berbentuk dari kecerahan atau bentuk warna, tapi bisa kedalaman dari informasi yang didapat. Kita sebut dengan resolusi spektral. Oke. Ini perbandingan antara dua data tersebut. Nah, satu eksplisit yang pada raster, bukan raster, apa namanya, pada vektor, ya, memuat informasi eksplisit, ya, karena semua diwakilkan oleh garis, ya, titik, garis, dan poligon. Jalan juga garis, sungai juga garis, batas lahan juga garis, ya, bangunan juga garis. Beda dengan yang raster. Di sini berbentuk implisit. Implisit artinya ya sesuai dengan kenyataan.
Sungai ya, ada sungainya, ada airnya di sini. Lahan ya, lahan bentuk lahan di sini. Di sini ada bentuk tanah, warnanya tanah dan sebagainya. Batas di sini ada pohon-pohon. Di sini tidak kelihatan. Ada vektor tidak ada untuk berbentuk ada warna-warna pohon di sini. Mungkin hanya diwarnai mungkin hijau saja. Nah, di sini secara implisit juga kita bisa lihat perbedaannya di sini kita lihat bahwa batas lahan di sini dan di sini beda. Nah, ini juga beda ya bentuknya. Ini implisit. Ini kelebihan dari raster. Tapi raster juga tidak sempurna itu. Dia juga punya kekurangan. Kekurangannya yang tadi bahwa akurasinya akan lebih kecil daripada yang dari vektor. Akurasinya. Kenapa ya? Karena dia punya ukuran piksel, dibatasi oleh piksel itu. Ya, tentu cara akurasi posisi vektor lebih baik. Nah, ini peta yang makanya peta yang digital yang berakurasi tinggi itu menggunakan vektor. Contoh peta RBI, peta rupa bumi Indonesia yang dibuat oleh BIG yang disahkan dalam undang-undang itu menggunakan vektor bukan raster. Visualisasi tentu bagus yang raster ya. Editing tentu vektor akan lebih mudah mengeditnya. Contoh mungkin jalan sekarang berubah. Dulunya tidak ada underpass di Jatingaleh. Sekarang sudah ada underpass di Jatingaleh. Nah, Anda bisa mengupdate peta vektor itu dengan mudah. Beda dengan yang raster. Anda harus melakukan perekaman lagi untuk bisa mendapatkan itu update-nya. Tidak bisa diedit. Misalnya adalah diupdate. Pada updating juga begitu, ya. Updating vektor lebih unggul, ya, karena tadi bisa mudah dengan mengupdate-nya, dengan menggambarkan kembali atau merubah ya, dari bentuknya. Sedangkan kalau raster ya harus melakukan perekaman lagi, dan ini berhubungan dengan biaya juga. Mahal sekali Anda melakukan perekaman tentunya. Beda dengan vektor yang mungkin lebih murah. Tapi dalam perkembangan zaman juga pada raster ini juga sudah mulai murah ya, tentu dengan adanya drone dan sebagainya, AVI dan sebagainya. Tetapi tentu itu tidak bisa mencapai pada sesuatu syarat akurasi tertentu. Drone, UAV tidak bisa disalurkan dengan akurasi sampai sekian, tentu tidak bisa. Ada tambahan dan sebagainya. Itu Mas Raka sekilas tentang perbedaan atau keunggulan kekurangan dari data raster dan vektor. Oke, silahkan yang lain jika ingin bertanya. Oke. Pak, saya Pratista izin bertanya. Silahkan Mbak Pratista. Itu kalau pemetaan hidrografi apa juga pakai vektor atau raster? Kan itu di permukaan air itu pemetaannya bagaimana Pak visualisasinya? Oke. Makasih Mbak Pratista. Keinginan tahunan kalian baik sekali. Bagus sekali. Seperti saya bilang tadi bahwa pada pemetaan hidrografi itu yang dilakukan pemetaan itu ada permukaan air tadi ya, permukaan air, ada kolom air dan dasar perairan. Ini mungkin saya berikan contoh dulu ya buat Mbak Pratista.
Oke, Mbak Francisca, ini mungkin sebagai pencerahan ya, bahwa dalam pemetaan hidrografi yang dipelajari atau yang diukur itu tentu ada perairan ya. Yang pertama adalah permukaan air. Maaf. Permukaan air. Jadi permukaannya. Apa yang ada di permukaan ini. Nah, kalau Anda perhatikan mungkin di laut lah yang paling luas ya, paling mudah ya. Di permukaan laut itu ada gelombang ya, ada arus, ada berbagai macam kehidupan juga di sana. Contoh mungkin ada plankton, fitoplankton ya, yang berguna untuk perikanan dan sebagainya contohnya. Nah, itu di dalam geodesi juga dipelajari nantinya, hidrografi atau remote sensing bahkan. Ya. Karena di permukaan perairan ini juga bisa dideteksi dengan remote sensing atau penginderaan jauh ya, dengan beberapa tujuan tentunya. Yang kedua adalah kolom airnya. Ini kolom ya, kolom air. Pelajari kolom air. Nah, di dalam kolom air ini tentu di sana juga ada banyak sekali hal yang dipelajari ya. Ada yang hidup di sana juga ikan, ya. Lalu lain juga ya tumbuhan, ya. Mungkin juga airnya itu sendiri, gitu ya. Air itu sendiri dan lain-lain. Ya. Yang ketiga adalah dasar perairan. Dasar ini juga hal yang penting. Ya. Kenapa? Karena dasar ini juga berhubungan dengan apa yang ada di dalam perut bumi, ya. Sama seperti di permukaan tanah ya. Yang kita lakukan survei, pemetaan di sana juga ada tentu ada mineral dan sebagainya. Nah, penggunaan peralatan yang digunakan ya tentu tidak sama dengan pemetaan darat ya atau terestris ya ataupun penginderaan jauh ya. Yang digunakan di sini adalah disebut dengan ecosonder. Ecosonder, coba gambarkan. Ecosonder di mana ya? Oke, sebentar. Ecosonder itu bentuknya ya, semacam ini. Ecosonder. Ini ecosonder. Alat-alat perum gema ya, yang menggunakan gema frekuensi suara untuk bisa ditransmisikan ke melalui kolom air ya. Dan dia akan dipantulkan oleh permukaan dasar perairan. Nah, seperti ini langsung saja mungkin pada gambar yang hasilnya ya. Nah, seperti itu. Dia seperti disapu ya, dengan wahana kapal atau perahu tentunya. Dan dia dapat melakukan pemetaan atau merekam apa yang ada di bawah perairan. Dan termasuk bukan hanya bawahnya, nanti kolomnya juga akan terekam. Nanti bisa dianalisis bentuknya, contoh sanitasinya, kadar garamnya, kecerahan dari air itu dan sebagainya juga bisa dilakukan penelitian ya. Ini BIM ecosonder. Nah, ini contoh bentuk hasilnya. Dia berbentuk ekogram dan berbentuk seperti dam gitu ya. Nah, ini pemasangan secara real di lapangan, jadi ada bentuk sensornya disebut transducer ya, yang dipasang di samping kapal, di belakang kapal dan sebagainya. Nah, bukan hanya itu. Ini contoh AWLR. AWLR ini adalah alat untuk perekam tinggi air di permukaan airnya. Ini contoh AWLR. Ini kita pelajari di geodesi. Ada yang namanya SVP, ya. Ini contoh lagi, Sound Velocity Profiler. Nah, ini kolom air ini, penelitian kolom air untuk mendapatkan perbedaan transmisi data, transmisi signal suara. Tentu di dalam air atau air itu berbeda-beda kecerahannya, larutannya, kadar garamnya dan sebagainya, sehingga dia akan memantulkan suatu hal yang berbeda dan kita dapat pelajari
kolom air itu seperti apa nantinya. Nah, ini ada yang side scan sonar. Ini disebut dengan underwater remote sensing. Kenapa ya? Karena ini dia memang adalah alat imaging. Tapi imagingnya bukan dari atas, tapi dari kolam air yang merekam ya dasar perairan. Rekam. Nah, alatnya seperti ini alatnya. Ya, bentuknya di towing. Ya. Nanti kita baca di videografi kalau akan baca di sana. Nah, ini hasil citranya. Ya. Ini resolusi rendah, resolusi lebih tinggi, resolusi tinggi lagi yang kelihatan di bawah air, dan ini resolusi yang sangat tinggi, detail. Nah, ini dapat menemukan sebuah image dari kapal Titanic ya, yang tenggelam itu. Ini dapat di-scan seperti itu, sehingga di imaging kalau di sana, oh bentuknya kapalnya begini. Dan ada ROV, nah, seperti robot bawah air atau mungkin drone lah, drone bawah air ya, untuk melakukan pemetaan di bawah, melakukan pekerjaan di bawah di dasar perairan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Di manusia digantikan oleh robot ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bawah air. Nah, itu Mbak yang bisa saya sampaikan ke Anda tentang videografi. Oke? Terima kasih, Pak. Satu lagi jika ada pertanyaan. Silakan. Satu lagi, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Sebelum saya tutup konferensinya. Masih ada? Oke, saya hitung sampai 10. Jika tidak ada, saya tutup. Oke, tidak ada ya.